Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dani Muhtada selaku dosen politik hukum, dan juga selamat malam untuk teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Tamirnosari, NIM 0811522041. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dinamika politik dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal dengan penghasil bahan tambang yang melimpah. Hal ini turut menjadi sorotan dunia dan bahkan diakui oleh dunia. Bahan tambang yang dikuasai oleh negara di mana hak penguasaannya berisi wewenang untuk mengatur hingga melakukan pengawasan atas pengelolaan bahan galian dengan tujuan untuk mendatangkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi rakyat. Penguasaan negara terhadap pertambangan tersebut hanya untuk kemakmuran rakyat, tentu saja menimbulkan kewajiban untuk negara terkait pemanfaatan sumber daya alam yang dihasilkan. Terlebih, negara juga harus menjamin hak rakyat atas sumber daya alam tersebut. Sebagai tombak awal landasan hukum untuk melindungi jaminan ini adalah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru ini turut menimbulkan efek yang merugikan bagi perekonomian. Berubahnya masyarakat yang polarisasinya agraris menuju masyarakat tambang mewarnai gejolak saat undang-undang ini diterapkan. Permasalahan lain seperti kesenjangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH yang memuat prinsip perlindungan atas lingkungan hidup. Namun, nyatanya dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mengesampingkan Undang-Undang PPLH ini. Maka dari itu antara Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dan juga Undang-Undang PPLH tidak saling berkesinambungan. Hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini muncul sebuah problematika dengan ditambahkannya 2 bab baru menjadi 28 bab, berubah 83 pasal, 52 pasal baru, dan 18 pasal dihapus. Pasal yang krusial seperti pasal 43 yang mana menjelaskan bahwasanya mineral tidak lagi harus dilaporkan, namun mineral menyimpan sebuah potensi untuk pendapatan negara yang berasal dari royalti, sehingga jelas sekali banyak yang tidak dikenai royalti. Hal ini dilakukan untuk sebuah antisipasi atas pengakuan proses penambangan yang termasuk eksploitasi. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana fenomena terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, bagaimana catatan bagian yang dirasa merugikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan. Kemudian untuk pembahasan pertama terkait fenomena pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah kalangan menganggap jika Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berdampak buruk pada sektor tata kelola sumber daya alam. Koalisi Publish Way You Pay atau PWYP Indonesia menjelaskan beberapa poin penting di sektor sumber daya alam terkait undang-undang ini. Sektor pertambangan minerba, di mana undang-undang ini dirasa hanya memberikan kekuatan hukum atas pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana kita tahu baik secara prosedural maupun substansinya tidak jauh beda dari sejumlah penolakan publik. Ada beberapa catatan dari kejanggalan pengesahan peraturan ini, antara lain yang pertama, tidak melibatkan peran masyarakat secara langsung di dalamnya, dan yang kedua, pengesahan dan urgensi pembentukan undang-undang tersebut semata-mata untuk kepentingan oligarki saja. Selanjutnya yaitu
Untuk pembahasan kedua, bagian kritis yang menjadi sorotan atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di sini ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, penghapusan aturan mengenai quarantine royalty. Yang kedua, hilangnya transparansi. Ketiga, hilangnya semangat desentralisasi. Keempat, terkait perizinan. Kelima, ketidakjelasan frasa pada pasal 162 J, pasal 164 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Dan yang terakhir, inkonsistensi norma antara pasal 134 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan pertama terkait penghapusan aturan mengenai quarantine royalty. Ada beberapa sumber pendapatan pertambangan yang diterima pemerintah, seperti contohnya pajak penghasilan, pendapatan ataupun royalti dari setiap bahan galian yang ditambang oleh perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan, atau kita kenal dengan IUP. Royalti bergantung pada aturan berapa banyak mineral yang diambil perusahaan tertentu. Dengan disahkannya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru ini, pendapatan dalam bentuk royalti tentu sangat berkurang karena penghapusan pada aturan yang terkait royalti, yakni pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hapusnya pasal ini jelas merepresentasikan kepentingan perusahaan bidang pertambangan. Aturan seperti ini yang mengatur kewajiban perusahaan untuk membayar royalti atas tambang yang dieksplorasi. Seharusnya perusahaan mengeluarkan biaya ekstra di luar biaya operasional. Sayangnya, dengan penghapusan aturan tersebut, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar royalti. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pendapatan pemerintah yang bersumber pada royalti yang dibayarkan oleh perusahaan pemegang IUP. Pasal 128 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Undang-Undang Minerba. Pasal ini menjelaskan bahwasanya pengusaha yang dapat untuk mengembangkan nilai batu bara nantinya memperoleh perlakuan istimewa, terutama diberikan royalti sebesar 0%. Tentu saja hal ini sangat ganjil, terlebih sebelumnya royalti ditentukan dari pihak pemerintah untuk pelaku tambang adalah bagian dari pendapatan kas negara dan daerah. Tentu saja hal ini menimbulkan pemikiran negatif terkait pemberlakuan undang-undang ini. Yang kedua yaitu hilangnya transparansi. Penghapusan aturan pasal 43 terkait kewajiban transparansi tambang dan hasil pertambangan dari pemegang IUP pada pemerintah sebagai pemberi IUP membuat gugurnya kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan tambang dan juga hasil pertambangan. Dengan begitu, secara tidak langsung membuat lemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Konsekuensi logis yang timbul dari keadaan ini adalah memberikan ruang pada pemegang IUP untuk melakukan eksplorasi yang berlebih yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu hilangnya semangat desentralisasi. Pembagian kewenangan yang terjadi di antara pemerintah pusat dan daerah adalah bagian sentral dari desentralisasi. Aturan dan prinsip mengenai desentralisasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam cakupan pertambangan, pembagian wewenang di antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana mengembalikan penyelenggaraan atas kewenangan justru kepada pemerintah pusat. Dampak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah pemerintah daerah tidak mempunyai hak lagi untuk melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan, sebab hak tersebut akan terpusat pada pemerintah pusat saja. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi. Terlebih urusan mineral dan batu bara adalah hal strategis, sebab peran pemerintah daerah yang sangat amat untuk diperlukan. Yang keempat terkait perizinan. Isu perizinan adalah salah satu aspek yang menjadi dasar alasan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak mencerminkan adanya kepentingan masyarakat, hanya saja untuk mengakomodir kepentingan dari perusahaan pertambangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 169A.
di mana sebuah perusahaan yang memegang kontrak karya atau KK ataupun PKP 2B yang memperoleh jaminan untuk menerima perpanjangan kontrak sebanyak 2 kali dengan masing-masing jangka waktu maksimal 10 tahun. Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang tentu harus melakukan seluruh kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dan menyetorkan dana jaminan reklamasi tersebut. Namun pada pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 justru sebaliknya. Undang-Undang Mineral Batubara pada pasal 96 huruf B, perusahaan terkait perbaikan lahan bekas tambang cukup melaksanakan salah satu pilihannya. Dengan arti lain, perusahaan bebas memilih perbaikannya. Reklamasi yang merupakan hal wajib atau kegiatan pasca tambang yang dilakukan oleh pemegang IUP tentu saja akan mengakibatkan dampak secara masif atas kerusakan lingkungan yang nantinya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Dampak yang ditimbulkan seperti sifatnya yang sangat eksploitatif, berketidakadilan, dan mengancam kelestarian lingkungan. Selain itu, jika perusahaan yang telah terbukti tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan terkait pasca tambang, nyatanya masih bisa untuk memperpanjang izin kontraknya. Hal ini sesuai dengan pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan dalil untuk memperoleh tambahan atas penerimaan negara, justru malah memberikan jaminan atas kontrak karya atau KK ataupun PKP 2B yang diperpanjang 2 kali 10 tahun. Yang kelima yaitu terkait ketidakjelasan frasa pada pasal 162 J, pasal 164 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Menurut pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan jika masyarakat yang mencoba untuk mengganggu aktivitas usaha tambang dapat dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan dapat pula dijatuhi hukuman pidana. Dalam pasal ini pula ditentukan besaran biaya denda yang dikenakan yaitu sebesar 100 juta rupiah. Tentu saja hal ini membuat masyarakat tercengang. Pasalnya aturan ini dinilai tidak masuk akal. Sebab jika suatu daerah yang kaya akan sumber tambang akan dieksploitasi kekayaannya, tidak bisa dilaporkan kepada pemerintah pusat. Hal ini membuat pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang fantastik. Yang selanjutnya, yang terakhir, inkonsistensi norma antara pasal 134 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Salah satu bentuk dari kepastian hukum yakni melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan jaminan tidak adanya perubahan atas pemanfaatan ruang dan kawasan WIUP atau WIUPK atau WPR sebagaimana dalam pasal 17A ayat 2, pasal 22A, pasal 31 ayat 2, dan pasal 172B ayat 2 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Di mana pasal 134 hingga pasal 138 Undang-Undang Mineral dan Batubara mengatur terkait hubungan atas penggunaan tanah dalam rangka usaha pertambangan, di mana dalam pasal 134 ayat 1 Undang-Undang Mineral dan Batubara menjelaskan hak atas WIUP, WPR atau WUPK tidak mencakup hak atas tanah di bumi. Namun pada pasal 134 ayat 2 dan 3 melarang kegiatan usaha pertambangan di tempat yang nyata-nyata dilarang oleh perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut dikatakan inkonsistensi dan memberikan efek berupa ketidakpastian hukum dalam rangka implementasi dan penerapannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak lebih sebatas guna mengakomodasikan kepentingan dari segelintir pengusaha tambang yang tengah atau akan menjalankan kegiatan bidang pertambangan. Alih-alih untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari bidang sektor tambang, penghapusan pasal 45 terkait royalti dari mineral atau batu bara justru malah menghilangkan potensi dari pendapatan negara yang berasal dari royalti tersebut. Satu sisi, perusahaan tambang tidak akan lagi membayar biaya ekstra sebagai sebuah kompensasi atas royalti yang harus dibayar setiap satuan mineral yang dieksplorasi.
Hilangnya kewajiban dalam hal transparansi kegiatan pertambangan tentu saja hanya menguntungkan pengusaha saja. Hilangnya aturan terkait transparansi ini mengakibatkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hilang. Selanjutnya terkait perpanjangan izin yang secara otomatis tanpa adanya proses lelang juga berdampak dan rentan terjadi masalah. Sebab pemerintah sendiri nantinya akan kesulitan untuk pelaksanaan terkait evaluasi kontrak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.